menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang narkoba itu juga kita sudah berliterasi ya, tentang bahaya narkoba gitu. Nah, jadi pengaruh itu ya mereka pasti akan bisa menampik atau memilih, oh ini nggak boleh, nah ini boleh gitu. Coba dikit lah, tapi nanti bahaya nggak ya? Itu penilaiannya sudah ada. Coba dikit, lama-lama nagih gitu ya. Katakan tidak pada narkoba. Hari ini, Pradik Sedara dan Cingin Semuen, Arifin bersama Bung Saltono, podcast bersuara, kita baca Dua Pelau Satu Hati, sudah dibersamai oleh Ibu Dian Oktarina. Oktarini. Wah, ini kayaknya lahir Oktober nih, Bun ya? Januari. Oh, Januari malah. Biasanya kan kalau lahir apa itu namanya Agus, lahirnya bulan Agustus gitu ya. Iya. Bener gak sih? Tapi ini enggak ya? Enggak, Oktober malah benar. Januari. Nah, itulah terkadang nama Oktorini ternyata bukan Oktober tapi Januari. Tapi nggak apa-apa, kita juga hari ini bulan Juni ya. Bun, gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Apalagi sudah pakai jaket oranye, biasa oranye itu simbol semangat. Bener nggak sih? Iya. Simbol super, apalagi malam ini Pradik Sedara Semuen kita akan membahas sedikit tentang bahaya narkoba, Bun ya. Bagaimana kita mengkanter hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya bagi generasi kita ya, Bun ya. Oke, Bu Dian, yang pasti Pangkal Pinang ini kan kota yang selalu maju ya kayaknya. Selalu maju, bener gak sih? Iya, betul. Mengarah mau maju karena mau Belitung atau Pangkal Pinang kayaknya peradabannya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, perkembangan masyarakatnya juga. Selalu grow up terus ya. Ya, alhamdulillah ya. Bu Dian, ini kan momen yang luar biasa juga bagi kita ya. 26 Juni kita peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ya. HANI ya, Bun ya. HANI. Luar biasa banget. Nah, di momen ini kan kita tahu bahwa narkoba itu sesuatu yang menjadi ancaman, Bun ya. Mengapa sih anak muda kita itu mudah banget terjerat narkoba? Iya, banyak faktor sebenarnya. Jadi ini mohon izin langsung jawab apa bagaimana? Kita langsung jawab aja. Oke, langsung jawab aja. Anak-anak kita mudah terindikasi menggunakan narkoba. Ya, pertama benteng yang paling kuat itu di dalam keluarga. Di intern keluarga itu perlu dibentengi dengan pertama yang paling utama itu adalah agama. Itu fondasi agama dari keluarga masing-masing. Orang tua terutama kepada anak-anaknya. Karena kenapa? Jika benteng fondasi agama sudah kuat, anak-anak kita bisa memilah dan memilih mereka harus kemana, mereka harus tujuan mereka yang benar ya kemana. Jangan memilih teman yang mengajak mereka pada hal-hal yang tidak baik atau mudarat gitu ya. Nah, jadi mereka udah paham besar kecil pengaruh itu ya mereka pasti akan bisa menampik atau memilih, oh ini nggak boleh, nah ini boleh gitu. Coba dikit lah, tapi nanti bahaya nggak ya? Itu penilaiannya sudah ada. Coba dikit, lama-lama nagih gitu ya. nagih gitu kan? Nagih ya. Nah, itu benteng dari keluarga yang utama. Yang kedua, itu yang the first ya berarti ya. Ya, dari keluarga. Karena dari keluarga lah edukasi tentang sesuatu hal yang sifatnya negatif, yang berbau-bau nanti mereka akan menjurus kepada hal-hal atau berbau kejahatan gitu ya. Nah, ini cukup Bu Dian, sebenarnya ini cukup menarik ya, Bun. Bu Dian sebagai pekerja sosial juga ya, dan tempat ini juga katanya pernah menjadi tempat rehabilitasi ya, kayak karantina ya, Bu Dian ya. Oh iya. Nah, betul ya. Nah, tadi faktor utamanya adalah keluarga. Keluarga yang seperti apa, Bun? Apakah keluarga yang masih lengkap, ibu bapaknya, atau udah berstatus yatim, atau yatim piatu, atau gimana sih sebenarnya kategori keluarganya?
Iya. Eh, Kategori keluarga itu yang untuk supaya anak-anak punya benteng atau fondasi yang kuat itu keluarga yang apa namanya seutuhnya ya, sepenuhnya memberikan kasih sayang, memberikan perhatian dalam bentuk hal-hal yang ringan dan kecil aja gitu ya, bahwa mereka itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dianggap apa akan merusak mereka, mempengaruhi menjadi hal-hal yang negatif gitu. Nah, terus kemudian keluarga juga bisa dengan kuatnya benteng keluarga tadi ya, otomatis kan lingkungan yang katakanlah negatif itu mereka bisa mengantisipasinya. Jadi bagaimana nanti ketika mereka ketemu dengan teman yang ngajak apa ininya apa namanya tuh alasan mereka. Dan jadi ada penolakan sendiri ya ketika ada teman mengajak untuk yuk kita coba yuk gitu, kayaknya bikin kita problemnya kan banyak banget nih gitu, lebih baik kita coba dulu deh biar sedikit fresh gitu, fly gitu. Iya, begitu. Ada hal menarik apa sih supaya tidak pakai ya gitu, tidak pakai gitu ya, ya lagi gitu ya. Kan anak muda sekarang itu Gen Z atau gen-gen yang di bawahnya lagi itu kan mereka itu kan cukup lucu ya, unik-unik ya. Jadi ketika ada problem mereka ngopi gitu ya. Masih bagus aja sih sebenarnya. Ya, tapi kan uangnya habis juga ya. Iya, habis lah. Dan ini ada yang main biliar juga gitu ya. Terus yang paling mengerikan juga tuh bahaya narkoba ya sebenarnya. Itu karena sejauh apa sih sebenarnya dampak narkoba itu buat masa depan anak kita, Bun, khususnya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Iya. Sebelum bicara dampaknya, ditambahkan tadi bahwa anak-anak yang mengalami itu anak-anak tadi yang bentengnya kuat, tapi yang anak-anak yang mengalami apa namanya dapat pengaruh negatif itu cepat bisa masuk ke mereka itu karena pertama dari keluarga ya, kemudian dua lingkungan. Nah, terkadang ada yang nggak terima dari lingkungan, tapi faktanya adalah lingkungan itu lebih kuat gitu mempengaruhi mereka ya, sekuatnya keluarga, tapi kalau lingkungan juga mempengaruhi mereka, terus benteng itu goyah gitu, sudah pasti itu kemudian apa namanya anak-anak juga yang mudah terpengaruh itu karena mereka keluarganya ada yang broken, misalnya ibunya pisah sama bapaknya, atau dia si anak tinggal sama neneknya, bapaknya kemana, ibunya kemana. Kayak butuh kasih sayang ya anak-anak kita ya, perhatian, support gitu. Anak-anak itu kan seperti itu. Sebenarnya bukan anak juga, orang dewasa juga perlu loh. Iya betul banget. Karena kenapa? Disitulah bentuk perhatian hal-hal kecil yang membuat kita saling support gitu ya. Bun, kalau dulu saling menguatkan. Betul. Bun, kalau dulu itu kan narkoba itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang dewasa ya. Kalau zaman-zamannya Arifin ya, Bung Sartono ya, itu masih banyak ya orang dewasa. Nah, kalau sekarang ini nih dari sejak usia berapa sih sebenarnya teman-teman kita itu sudah terjerat dengan narkoba? Dari anak-anak kah, remaja kah, dewasa muda, di usia produktif, apa masih kalangan dewasa tua yang banyak terjerat narkoba? Yang sebenarnya usia itu bukan patokan, tapi itu yang terjadi. Narkoba itu bisa kena siapa saja, bahkan anak-anak yang baru lahir. Nah, pasti nggak percaya. Kenapa anak-anak yang baru lahir kena? Karena ketika hamil, yang ibunya hamil, terus masih dalam kandungan, ibunya menggunakan sabu dan itu intens misalnya. Nah, ketika anaknya lahir, anaknya nangis tidak berhenti. Ketika dikasih sabu sedikit, diem. Nah, itu menandakan bahwa anak itu sudah ketergantungan juga karena dari asupan ibunya. Karena ibunya seorang pecandu, kayak gitu. Nah, jadi dari usia bayi pun sudah ada sebenarnya. Wah, keren banget ya ini ya, Bun ya. Iya. Yang kita tahu narkoba itu ya itu tadi kan faktor keluarga yang pertama, terus faktor lingkungan. Ternyata faktor biologis itu juga
Iya. genetikal bawaan dari orang tuanya, ibunya itu mempengaruhi ya. Maksudnya oke, itu kan sudah ini kan kita dapat informasi baru dari Bu Dian. Berarti dari lahir udah dapat. Terus itu kan dikasih terapi bisa sembuh kan ketergantungan itu. Iya, nanti dikasih terapi. Makanya namanya ada program rehabilitasi. Program maksudnya bayi-bayi itu direhabilitasi? Iya, direhabilitasi, pastinya direhabilitasi dengan cara karena mereka baru lahir dan mereka juga nggak paham, mereka faktor apa namanya pengen banget gitu ya, kalau udah dikasih sabu diem gitu ya, itu kan karena faktor dari orang tuanya yang pecandu. Nah, caranya ya mungkin dengan melalui apa namanya nutrisi yang pelan-pelan ya, pelan-pelan, misalnya diganti dengan asupan yang bergizi, karena mereka nggak tahu yang memberikan asupan nutrisi itu kan dari orang tua atau dari profesional yang tahu bahwa kondisi anak ini udah kecanduan nih sama kayak ibunya misalnya kayak gitu kan. Jadi program MBG dari pemerintah bagus sebenarnya. Begini ya Bu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk anak sekolah aja ya. MBG untuk bayi juga. MBG untuk bayi juga. Iya. Nah itu karena anak bayi itu kan nggak ngerti kan, jadi dia dikasih nutrisi saja. Nah kalau tadi pertanyaan Bang Arifin, usianya sebenarnya berapa? Kayak gitu. Kalau yang biasa kami tangani ini paling banyak. Ya, di usia anak-anak itu ada yang 9 tahun. 9 tahun. Ya, berarti masih tahun. Kategori anak-anak. Ya masih. Mereka pecandu Ibon. Terus dari Ibon itu pintu awal masuk menggunakan zat yang lebih tinggi ya. Karena kalau Ibon tuh udah istilah bahasa Lango ya gitu ya, kalau bahasa Bangka udah bosen katanya kan, kita coba yuk yang ini gitu kan, kita coba yang ini. Makanya banyak penggunaan zat-zat oplosan yang mengakibatkan meninggal gitu ya, tiba-tiba gitu kan, kejang tiba-tiba karena oplosan yang tidak sesuai dengan memang nggak sesuai, yang namanya juga dioplos gitu ya. Itu bukan untuk digunakan, itu udah penyalahgunaan jadinya. Ibon yang untuk ngelem ini buat kita ya, bagi mereka itu obat ya, tapi obat yang sebenarnya buat itu menenangkan tanda kutip, membunuh mereka juga gitu ya Bu. Kejadiannya luar biasa itu, anak-anak umur belasan tahun sempat kita rawat gitu, direhabilitasi. Itu di usia itu kan lagi sedang tumbuh kembang juga, masa puber juga. Itu kalau di kemarin itu sempat kalau di rehab atau diberikan perhatian penuh, mereka kan kurang perhatian, terus rutinitas sehari-hari yang harus dilakukan, karena kan di rumah itu tadi karena keluarga yang tidak ada bapak, tinggal sama nenek, atau tidak ada ibu, tinggal sama bapak. Nah itu seperti itu kan kurang perhatian. Jadi hal-hal rutinitas seperti bangun pagi, kemudian sholat, kemudian membantu membersihkan apa, mencuci apa, kemudian memasak dan selanjutnya itu tidak dilakukan. Nah, semau mereka istilahnya. Nah, tapi ketika di lembaga rehab kan itu dilakukan. Akhirnya mereka menjadi anak yang tumbuh di usia seperti itu kan jadi tambah sehat dan lain sebagainya. Seyogyanya memang mereka harus beraktivitas yang positif seperti itu Bu ya. Bukan yang mereka mengkonsumsi narkoba gitu ya. Kalau di Pangkal Pinang sendiri gimana Bu Dian melihat bahaya narkoba itu dan penyalahgunaan pemakaiannya ini semakin menaikkah setiap tahun atau seperti apa? Kalau saya data statistik ya, itu tidak paham data itu. Itu tidak spesifik ya kalau data ya. Tidak spesifik, tetapi melihat kenyataannya dan faktanya di lapangan, penggunaan zat itu sekarang ramenya kenapa? Berarti semakin meningkat. Ya, karena kan ada zat-zat baru yang dikonsumsi, yang dicoba oleh mereka
tapi dengan harga yang murah, terjangkau, misalnya kan gitu. Seperti Aibon itu udah paham betul pasti gitu. Tapi melihat gejala-gejala seperti ini, pemerintah tidak attention ya, atau tidak perhatian penuh gitu ya dengan masalah-masalah ini. Terus kemudian, berarti maksudnya pemerintah kita, ini maksudnya pemerintah lokal di Pangkal Pinang, di provinsi, atau secara nasional yang tidak terlalu peduli dalam tanda kutip untuk kita menanggulangi bahaya narkoba ini? Karena gejala kita di lokal, harusnya dikeluarkan perda menurut saya, aturan-aturan yang bahwa Aibon itu sangat berbahaya. Tapi itu juga perlu. Belum ada ya aturan perda. Belum. Kalau di Indonesia ada contoh konkret nggak sih, suatu daerah itu mengatur, kepala daerahnya mengatur atau pemerintah setempatnya mengatur tentang bahaya narkoba ini, yang mereka ejawantahkan regulasi itu dari pemerintah pusat, ada nggak contoh? Ada. Di daerah sebenarnya mana? Kita juga ada, Bang. Ada ya. Itu keluar di tahun 2019 apa gitu. Masih baru juga sebenarnya ya. Tapi itu tidak pernah dilaksanakan. Ya, kembali ya. Hanya aturan aja berarti. Tapi tidak dilaksanakan. Harusnya kalau sudah ada perda, kita wajib gitu ya mengikuti arahan dan petunjuk dari perda gitu, dengan anggaran yang ala kadarnya pastinya, tetapi gerakan perang gitu dengan narkoba itu ya harus dilakukan gitu, sesuai dengan perda. Jadi tidak akan menjadi masalah karena perdanya ada, aturannya ada gitu. Nah, bukan hanya semata-mata ini pekerjaan orang pusat gitu, atau dari kementerian gitu kan, Kementerian Sosial misalnya. Tidak, ini kerja kita semua gitu, sampai ke bawah. Kalau misalnya perdanya udah keluar, lebih mudah gitu ngarahinnya sebenarnya. Tapi kata Bu Dian tadi kan sebenarnya perda 2019 itu sudah ada. Sudah ada, sudah ada apa enggak? Saya tuh membuka itu, maksudnya mau dapat support gitu ya. Tapi percuma karena yang bicaranya cuma satu orang gitu. Jadi kalau satu orang yang enggak udah dikeroyok semuanya, enggak ini ya. Nanti kita buat tim panelis ya. Atau apa sih yang biasanya kalau ada problem tuh kayak tim khusus gitu ya, untuk bisa men-trigger ya government kita, pemerintah kita untuk bahaya narkoba khususnya di Kota Pangkal Pinang ya, bener nggak sih? Oke Bu Dian, saudara semua dan Cingin, kita rehat sejenak. Saudara Cingin semua, Bu Dian begitu banyak banget tadi menyampaikan informasi terkait narkoba. Nah, Bu Dian, apa sih poin penting menurut Bu Dian sebagai pekerja sosial yang terbiasa berinteraksi ya dengan teman-teman kita yang dikaruniai Tuhan itu something mencoba narkoba itu kan mungkin salah satu tantangan ya buat teman-teman kita. Sebenarnya mereka itu nggak salah ya, ya lagi-lagi kan faktor keluarga, faktor lingkungan, bisa jadi ini menjadi faktor ketidakadanya keterlibatan pemerintah setempat. Masyarakat nggak peduli lagi sudah kan. Di era-era modern masyarakat itu kan dominan apatis ya. Mereka lebih, saya ngurus diri saya aja, boro-boro ngurusin orang lain. Seperti apa sih Bun sebenarnya biar narkoba ini ada solusi konkretnya, baik dari kita sendiri, masyarakat, dan government? Seperti apa sih sebenarnya menurut dia? Kalau bicara solusi konkret ya, setiap insan manusia itu berhak dan mereka punya hati nurani untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, kesempatan itu jangan disia-siakan. Apalagi kita adalah makhluk sosial, punya hati nurani, dan itulah yang kita gunakan. Saya pikir kapasitas kita sebagai warga, insan manusia, sesama masyarakat, berhak dan wajib ya untuk memberikan yang terbaik itu ini loh gitu ya. Kalau narkoba itu nggak boleh loh gitu. Nah, untuk masyarakat kita khususnya di Pangkal Pinang, saya bukan hanya di dalam lembaga saja,
di luar lembaga pun sering gitu, biasa itu saya lakukan, bahwa hal yang tidak baik itu ya harus ditinggalkan. Saya mendengar seseorang yang hanya minum alkohol saja gitu ya. Saya sudah biasa minum alkohol gitu ya, misalnya. Bang Arifin misalnya sudah biasa saya nge-vape gitu ya. Nah tapi ada saran dari saya, jangan dong gitu ya. Ditinggalkan aja Bang gitu ya. Alkohol itu kan pintu masuk kita menggunakan zat yang lebih tinggi, ya, zat yang lebih tinggi, maksudnya apa namanya? Kayak kepo lah gitu ya. Iya, ini kurang nendang deh rasanya. Gitu. Atau kurang manis, kopi kali gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi coba yuk gitu yang ini ya, seperti itu. Jadi kita juga berhak ngasih tahu gitu, jangan Bang gitu ya, karena nah itu tapi saya nggak tahu ya yang lain bagaimana, tapi saya pikir kita sebagai makhluk sosial yang normal, yang selalu ingin memberikan support, bantuan atau apapun bentuknya kepada sesama yang kita lihat itu nggak baik, ya kita wajib ngasih taunya. Mungkin bentuk perhatiannya untuk itu aja sih dulu ya, pemerintah kita. Kita sama-sama ini ya bersaling menasehati gitu ya. Tapi ya tetap nasihatnya kita itu ya dengan perkataan yang baik ya, Bun. Iya. Nah kembali lagi kalau mereka menerima ya alhamdulillah. Tapi kalau mereka masih nyaman di zona itu, ya boleh buat, kita harus bersabar ya. Kita juga harus terus berusaha, karena lama-kelamaan kan juga nanti kalau dia beli terus dengan zat itu kan uangnya pasti habis kan gitu, seperti itu. Ya, tapi tingkat kriminalitas juga naik jadinya naik pastinya, rumahnya habis nanti yang dia bukan hanya isinya, rumahnya habis ya. Seperti itu. Kelihatan juga ya angka kriminalitas di Pangkal Pinang juga semakin menaik, bisa jadi itu pemakai narkoba juga semakin meningkat ya Bun. Tapi semoga aja ya Pangkal Pinang tetap menjadi kota yang nyaman ya buat kita dan generasi kita juga Bun ya. Nah, Bu Dian kan sebagai pekerja sosial juga penggiat literasi ya. Sejauh mana sih sebenarnya perannya taman baca atau masyarakat ke teman-teman kita nih Bun, baik mungkin di sekolah, perlukah kita datang ke sekolah gitu? Ya, bagus. Peran kita sebagai lembaga independen yang mempunyai taman bacaan atau perpustakaan, itu justru tempat yang yang luar biasa, yang sangat penting gitu ya, karena disitulah tempat berkumpulnya, bertemunya, atau bahkan kita juga mengunjungi gitu sekolah-sekolah, bahwa kita punya dan kita tahu bahwa narkoba itu nggak baik, itu bisa saja kita sampaikan. Menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang narkoba itu juga kita sudah berliterasi ya, tentang bahaya narkoba. Nah, jadi mereka bisa datang ke lembaga kita, atau kita juga bisa berkunjung, menjelaskan, menyampaikan bahwa bahaya narkoba itu ternyata bisa mengakibatkan sampai kematian. Wah, luar biasa. Ngeri banget ya. Walaupun sebenarnya kematian itu memang juga kita semua bakal menjalani dan mengalami itu ya Bun ya. Tetapi setidaknya sebelum itu kita tetap sehat ya. Bun, sebelum Bunda memberikan motivasi terakhir nih di momen podcast siniar kita ini ya, pernah nggak sih ketemu satu teman kita yang udah pakai narkoba, tetapi itu memang membuat dia itu hancur banget hidup dan masa depan? Pernah nggak? Di Pangkal Pinang, tapi di Pangkal Pinang. Pernah nggak? Sejauh atau yang paling parah menurut Bu Dian, ada nggak pasien? Ada. Itu usia berapa? Udah tua juga sih. Usia berapa? 40? Sekitar umur 50-an ke atas. 50-an ke atas. 55-an gitu. Dia makainya itu sejak umur 50 atau sebelum? Sebelum usia berapa itu? Usia berapa ya?
udah masih bujang. Masih bujang berarti belasan, 20-an berarti. Sekitar ya 20-30 ya. Oh, berarti kurang lebih 20-an hidupnya atau 30-an usianya dia makin narkoba ya. Iya. Apa dampak buat si pasien tersebut? Iya. Ini cerita unik juga sebenarnya ya. Jadi saya teringat sama beliau. Sebenarnya banyak di antara kasus-kasus yang lain, tapi nggak tahu. Ini saya sampaikan yang yang ekstrim lah. Melintas saja dalam bayangan gitu ya. Karena saking banyaknya kasus ya, jadi lupa ceritanya gitu. Jadi beliau menggunakan itu sudah dari sejak bujangan ya, udah lama masih sendiri. Terus kemudian mungkin pergaulan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau terinfeksi HIV juga, dan tapi beliau tahu itu akan infeksi ada obatnya, dia berpikir ada obatnya, tapi dia tetap pakai gitu. Jadi pakai sabu itu adalah kebutuhan dia sekarang biar dia pede. Dia merasa saya udah lemah nih, udah lemah dengan kondisi saya terinfeksi. Biar supaya pede, supaya kuat, dia pakai juga. Jadi dia udah terinfeksi, tapi dia juga ketergantungan zat. Nah itu dua hal yang berbeda, tetapi itu menjadi kasus yang jadi PR ya, gitu ya. Karena kan dia udah terinfeksi, tapi juga menggunakan. Di satu sisi dia mengkonsumsi obat, tapi di satu sisi juga dia harus konsumsi sabu, gitu ya. Kemudian habis itu menikah, si istri tahu. Beliau ini positif. Pengaruh yang terjadi sama istrinya ikut jual juga, gitu. Kemudian saya luar biasanya. Istrinya menjual narkoba. Menjual narkoba maksudnya, iya, bukan menjual es krim. Jadi menjual narkoba. Kemudian karena sudah menikah pasti mau gimana nih biar supaya dapat keturunan dan lain sebagainya. Dan yang salutnya saya sama mereka gitu, keluarga itu anaknya negatif. Alhamdulillah. Tidak HIV gitu ya. Istrinya juga gitu ya. Saya juga nggak tahu, salut aja. Nah terus kemudian kesini menjalani rehabilitasi dan lain sebagainya, ternyata masih terus dan sering ditangkap polisi gitu, bolak-balik juga jadi tangkap polisi. Hingga sekarang? Keluar dari jadi tangkap polisi udah tahu karena udah sering ditangkap, keluarin lagi gitu. Pakai lagi, tangkap lagi, keluarin lagi ya, seperti itu bolak-balik gitu ya. Nah, pas suatu ketika mungkin ada kejadian juga, dia sudah jenuh mungkin dengan kondisi dia, ya dia menularkan tadi tanpa menyampaikan bahwa mungkin dia punya sakit itu gitu. Dia menularkannya kepada ya pasangan-pasangan yang di luar sana. Itu yang bikin sedih kita ya. Sekarang malah meningkat yang laki-lakinya, malah yang ini ya di Bangka Belitung kita ya. Terus akhirnya ya Allah, mungkin itu juga sudah ajalnya. Beliau setelah bolak-balik ditangkap, keluar masuk gitu. Satu kejadian lagi mengendarai motor sendiri gitu, di kecelakaan, dan akhirnya beliau meninggal. Nah itu ceritanya yang ya teringat aja ya. Saya teringat aja. Kalau kasus yang lain sih banyak gitu ya. Banyak ya. Masih banyak. Tapi gitu tuh. Itu yang kenangan ketemu sama pasien yang penuh makna ya. Maksudnya makna ya, ternyata narkoba sebahaya itu ya gitu. Iya. Beliau itu sudah haji loh. Udah haji, naik haji ke Mekah. Makanya ngajarin anak-anak juga gitu. Gitu. Jadi merangkul juga. Tapi yang itu, makanya katakan tidak pada narkoba. Jadi slogan tidak itu bukan main-main gitu. Kalau sudah make, sudah. Kita nggak tahu kapan lagi nih relapse-nya. Pengennya. Karena ada waktu relapse kan. Sudah aku nggak mau. Padahal udah semalaman udah gigil gitu yang pertama ya. Coba lagi deh dikit. Alhamdulillah tenang gitu kan.
Padahal itulah mulainya dari kata yang katanya tidak tadi. Coba kalau kita tidak, nggak akan menggigil, nggak akan nyoba lagi besok Nggak gitu nyoba lagi kan. besok, ya. Seperti itu. Kayaknya butuh diborgol terus ya, dilantai terus ya. Bu Dian, terima kasih banget. Iya, siap. Pokoknya ceritanya something banget. Semoga Spradi, Saudara dan Cingin kita semua di Bangka Belitung lebih baik lagi ya Bu nih. Iya. Apa nih betul. pesan-pesan singkat Oke. terakhir dari Bu Dian terkait bahaya narkoba? Ya, baik. Untuk saudara-saudara kita di Pangkal Pinang khususnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, bentengilah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita semua dari bahaya pengaruh narkoba, karena benteng yang paling utama, yang paling baik itu adalah keluarga. Jadi kalau keluarga kita udah kuat, motivasi, support, terus bimbingan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita punya pilihan untuk tidak menggunakan narkoba, atau minimal dia bilang tidak, saya tidak menggunakan ini, gitu kan. Terima kasih, saya mau pulang saja. Ada penolakan-penolakan seperti itu. Nah, kita harus bisa menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Kalimat ini mungkin sederhana dan dasar, tapi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan kita mengobati karena dia udah sakit, tapi cegahlah sebelum itu terjadi. Mungkin demikian, sehingga kita bisa melindungi keluarga kita. Amin, amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian gimana tadi, coba bisa praktek ajarin kita kalau kita untuk penolakan narkoba gimana? Katakan tidak. Ya, gimana? Bisa praktek bareng-bareng nggak? Oh iya. Gimana? Katakan tidak. Katakan tidak pada narkoba. Gitu ya? Gitu, iya. 5. Lagi, coba 1, 2, 3. Katakan tidak pada narkoba. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian, luar biasa. Beliau Raja Sosial dan Ketua TBM Wado, nggak jauh dari PT Timah ya Bu ya. Ini laboratorium beliau yang luar biasa. Seperti dari semua, sehat itu pilihan, sadar itu pilihan, sehat itu kebutuhan, dan berdaya itu adalah tujuan kita. Dan semoga pesan dari Bu Dian tadi, bahwa faktor utama adalah keluarga. Semoga kita semua bisa menguatkan keluarga kita dari bahaya narkoba. Anyway, thank you buat semua. Kita ketemu lagi besok-besok.